Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia organik bersama saya, Dr. Elvina Dialutita, SSMSI. Kali ini saya akan menyampaikan preview atau ringkasan tentang reaksi untuk senyawaan karbonil. Kita akan mempelajari macam-macam reaksinya berdasarkan penggolongan jenis senyawaan karbonil. Senyawa karbonil ada di mana-mana. Sebagian besar berupa molekul biologis, berupa obat-obatan farmasetikal, dan banyak bahan kimia sintetis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Contoh, asam sitrat yang ditemukan dalam lemon dan jeruk, acetaminophen, bahan aktif dalam banyak obat penghilang rasa sakit, dan dakron, bahan polyester yang digunakan dalam pakaian. Semuanya mengandung gugus karbonil. Tabel berikut menampilkan beberapa jenis senyawa karbonil yang berbeda. Semua senyawa ini mengandung kelompok asil yang terikat pada substituen lain. Bagian R dari kelompok asil dapat berupa hampir semua bagian struktur organik dan substituen lain yang terikat pada kelompok asil. Dapat berupa karbon, hidrogen, oksigen, halogen, nitrogen, atau sulfur. Penting untuk mengklasifikasikan senyawa karbonil menjadi dua kategori berdasarkan jenis reaksi kimia yang mereka lakukan. Kategori pertama adalah aldehid dan keton, dan kategori lainnya adalah asam karboksilat dan turunannya. Kelompok asil dalam aldehid atau keton terikat pada atom yang tidak dapat menstabilkan muatan negatif dan karena itu tidak dapat bertindak sebagai gugus pergi dalam reaksi substitusi nukleofilik. Namun, kelompok asil dalam asam karboksilat atau turunannya terikat pada atom oksigen, halogen, sulfur, dan nitrogen dapat menstabilkan muatan negatif dan karena itu dapat bertindak sebagai gugus pergi dalam reaksi substitusi nukleofilik. Ikatan tangkap karbon oksigen pada gugus karbonil mirip dengan ikatan tangkap karbon-karbon alkena. Atom karbon pada karbonil memiliki hibridisasi sp2 dan membentuk 3 ikatan sigma. Elektron valensi keempat tetap berada dalam orbital p, karbon, dan membentuk ikatan pi dengan oksigen melalui tumpang tindih dengan orbital p oksigen. Atom oksigen juga memiliki 2 pasangan elektron yang tidak terikat yang mengisi 2 orbital yang tersisa. Seperti alkena, senyawa karbonil bersifat datar di sekitar ikatan ganda dan memiliki sudut ikat 120 derajat. Gambar berikut menunjukkan struktur astaldehid dengan panjang dan sudut ikatannya. Peta potensial elektrostatik menunjukkan ikatan rangkap karbon oksigen sangat terpolarisasi karena elektronegativitas oksigen yang tinggi dibandingkan karbon. Dengan demikian, atom karbon-karbonil membawa muatan parsial positif menjadi situs elektrofil atau asam Lewis dan bereaksi dengan nukleofil. Sebaliknya, atom oksigen karbonil membawa muatan negatif parsial menjadi situs nukleofilik atau basa Lewis dan bereaksi dengan elektrofil. Baik di laboratorium maupun di dalam organisme hidup, reaksi senyawa karbonil terjadi melalui salah satu dari 4 mekanisme umum berikut. Adisi nukleofilik, substitusi asil nukleofilik, substitusi alfa, dan kondensasi karbonil. Mekanisme ini memiliki banyak variasi, sama seperti reaksi adisi elektrofilik alkena dan SN2. Mari kita lihat apa saja keempat mekanisme tersebut dan jenis-jenis reaksi kimia yang dialami oleh senyawa karbonil. Reaksi yang paling umum terjadi pada aldehid dan keton adalah adisi nukleofilik, di mana suatu nukleofil ditambahkan ke karbon elektrofilik dari grup karbonil. Karena nukleofil menggunakan pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru dengan karbon, 2 elektron dari ikatan ganda karbon oksigen harus bergerak menuju atom oksigen yang lebih elektronegatif untuk menghasilkan anion alkoksida. Karbon pada karbonil akan mengalami rehibridisasi dari sp2 menjadi sp3 selama reaksi, sehingga produk ion alkoksida memiliki geometri tetrahedral. Setelah terbentuk dan tergantung pada sifat nukleofil, intermediat alkoksida tetrahedral dapat menjalani salah satu dari 2 reaksi lebih lanjut. Seringkali intermediat alkoksida tetrahedral hanya akan terprotonasi oleh air atau asam untuk membentuk produk alkohol. Sebagai alternatif, intermediat tetrahedral dapat terprotonasi dan mengeluarkan oksigen untuk membentuk ikatan ganda baru antara karbon, karbonil, dan nukleofil. Reaksi paling sederhana dari intermediat alkoksida tetrahedral adalah protonasi untuk menghasilkan alkohol. Kita sudah melihat 2 contoh dari proses semacam ini selama reduksi aldehid dan keton dengan reagen hidrida seperti NaBH dan RiAlH4, serta selama reaksi Grignard. Selama reduksi, nukleofil yang ditambahkan ke grup karbonil adalah ion hidrida. Sedangkan selama reaksi Grignard, nukleofilnya adalah karbanion.
Reaksi ini menunjukkan bagaimana intermediat alkoksida dapat dengan mudah beralih menjadi produk alkohol dengan bantuan protonasi. Mode kedua dari penambahan nukleofil yang sering terjadi adalah nukleofil amina, melibatkan eliminasi oksigen dan pembentukan ikatan C-nukleofil. Misalnya, aldehid dan keton bereaksi dengan amina primer untuk membentuk imina. Reaksi ini melalui intermediat tetrahedral yang sama persis dengan yang terbentuk selama reduksi hidrida dan reaksi Grignard. Tetapi ion alkoksida yang terbentuk tidak diisolasi. Sebaliknya, ion tersebut diprotisasi dan kemudian kehilangan air untuk membentuk imina, seperti yang ditunjukkan pada gambar mekanisme berikut. Proses ini menunjukkan cara aldehid dan keton dapat berinteraksi dengan amina untuk menghasilkan senyawa yang memiliki sifat kimia yang berbeda. Reaksi berikutnya yang utama dari karbonil adalah substitusi alfa. Terjadi pada posisi yang berdekatan dengan karbonil, posisi alfa. Reaksi ini yang terjadi pada semua senyawa karbonil terlepas dari strukturnya mengakibatkan substitusi atom hidrogen alfa oleh suatu elektrofil melalui pembentukan intermediat enol atau ion enolat. Proses ini dimulai dengan deprotonasi hidrogen alfa oleh basa menghasilkan ion enolat yang sangat reaktif. Ion ini kemudian dapat menyerang elektrofil, menggantikan hidrogen alfa dan membentuk produk baru. Intermediat enol yang terbentuk dapat berfungsi sebagai bentuk tautomer dari karbonil. Senyawa karbonil bereaksi dengan basa kuat menghasilkan ion enolat. Karena ion enolat bermuatan negatif, mereka bertindak sebagai nukleofil dan mengalami banyak reaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, enolat bereaksi dengan halida alkil primer dalam reaksi SN2. Ion enolat yang bersifat nukleofil menggantikan ion halida dan sebuah ikatan CC baru terbentuk. Reaksi alkilasi SN2 antara enolat dan halida alkil merupakan metode yang kuat untuk membentuk ikatan baru CC, sehingga membangun molekul yang lebih besar dari prekursor yang lebih kecil. Reaksi fundamental berikutnya dari gugus karbonil yaitu kondensasi karbonil. Terjadi ketika dua senyawa karbonil bereaksi satu sama lain. Ketika astaldehid diperlakukan dengan basa misalnya, dua molekul bergabung untuk menghasilkan produk aldehid hidroksi yang dikenal sebagai aldol, aldehid dan alkohol. Reaksi kondensasi karbonil adalah kombinasi dari langkah penambahan nukleofil dan langkah substitusi alfa. Ion enolat yang terbentuk pada awal dari satu molekul astaldehid bertindak sebagai nukleofil dan ditambahkan ke gugus karbonil dari molekul astaldehid lainnya. Mekanismenya terlihat pada gambar berikut. Reaksi fundamental terakhir dari senyawa karbonil yaitu substitusi asil nukleofilik. Reaksi ini berhubungan dengan reaksi penambahan nukleofil, tetapi hanya terjadi pada turunan asam karboksilat, bukan dengan aldehid dan keton. Ketika gugus karbonil dari turunan asam karboksilat bereaksi dengan nukleofil, reaksi berlangsung biasa. Tetapi intermediat alkoksida tetrahedral yang terbentuk pada awalnya tidak diisolasi. Karena turunan asam karboksilat memiliki gugus yang dapat dilepas, yang terikat pada karbonil dari gugus karbonil, intermediat tetrahedral tersebut dapat bereaksi lebih lanjut dengan mengeksklusi gugus yang dapat dilepas dan membentuk senyawa karbonil yang baru. Mekanisme keseluruhan dari substitusi asil nukleofilik adalah penggantian gugus yang dapat dilepas oleh nukleofil yang masuk. Misal, kita akan melihat bahwa klorida asam dapat cepat diubah menjadi ester melalui perlakuan dengan ion alkoksida. Perhatikan gambar mekanisme berikut. Demikian video pembelajaran ringkasan berbagai reaksi senyawa dengan gugus karbonil. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.